Saudara-saudara, kita pada malam hari ini kita belajar firman Tuhan. Karena masa-masa sekarang ini saudara, sedang banyak terjadi krisis iman. Kerap kali kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, tetapi iman kita tidak tambah naik, tambah merosot. Coba perhatikan kesaksian Pak Silas tadi. Mengapa dia harus mengalami proses seperti itu? Saya kenal dia dan tahu dia tahun 70-an. Pada waktu dia di Bandung, dia bersaksi di rumah saya waktu persekutuan. Pada waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan, masih praktek, masih jadi dokter. Jadi puji Tuhan kalau sampai sekarang dia bisa tetap menjadi hamba Tuhan sekarang. Dulu belum, masih baru bertobat. Tapi ya mengalami jatuh bangun lagi. Saudara perhatikan. Kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan saudara, supaya jangan sampai kita terlambat. Markus pasal 16 mulai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sampai di sini lebih dahulu. Ada beberapa hal yang saudara perhatikan. Kalau Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan mereka itu, ini orang-orang ini yang berapa jumlahnya saudara? Hah? Banyak atau berapa? Hah? Berapa? Banyak. Bacanya tidak masuk itu tadi. Wong di sini dijelas ditulis kok bisa bilang banyak, itu bagaimana toh? Jumlahnya berapa? 11. Padahal baru baca loh. Kok tidak masuk? Heran saya. Nah, saudara tahu, jangan saudara kira firman itu gampang nempel, susah. Nah, yang 11 ini siapa? Murid-murid Tuhan yang disebut rasul. Nah, 11 orang ini, rasul-rasul ini, mengapa mereka tidak percaya kepada berita yang dialami, yang didapati oleh Maria Magdalena dan 2 orang yang berjalan keluar kota? Itu Kleopas yang ke Emmaus. Nah, kenapa mereka tidak percaya saudara? Saudara perhatikan. Kalau 11 murid ini yang hidupnya bersama dengan Tuhan setiap hari, dia melihat mujizat kuasa Allah dan kebangkitan Yesus sudah diberitahukan kepada mereka. Tetapi pada saatnya itu harus terjadi dan sudah terjadi. Ternyata mereka tidak percaya.
Betul tak? Jadi ternyata jadi orang percaya itu gampang atau susah? Hah? Ini loh saudara. Kalau ngomong bilang percaya gampang. Tapi nanti kalau sudah menghadapi satu kenyataan susah. Saudara bisa nyanyi El Shaddai, El Shaddai. Coba kamu yang gepeng. Nyanyi El Shaddai apa? Mana? Betul enggak? Ini loh saudara. Maka dari itu saudara harus perhatikan. Kalau engkau tidak belajar firman Tuhan tiap hari dan tiap saat, engkau akan mengalami krisis iman. Perhatikan Pak Silas tadi. Dia mau bunuh diri itu sudah kenal Tuhan Yesus apa belum? Hah? Sudah. Lah kok kamu tadi dengerin apa telat? Tobat. Sudah apa belum? Sudah. Tapi dia sebetulnya kenal atau tahu? Tahu. Nggak kenal. Sekarang dia baru. Lah kamu kenal apa tahu? Ayo jujur. Kenal? Kalau kenal nggak bakal pernah kecewa. Kecewa enggak? Makanya saudara, hidup kekristenan itu sebetulnya kita tahu melalui peristiwa-peristiwa yang melanda kepada diri kita. Tapi saudara tidak pernah mau menghadapi masalah. Karena kepengennya kekristenan itu yang kamu nyanyikan tadi, El Shaddai, El Shaddai, semuanya komplit. Jadi tinggal makan. Itu loh, ada masalah. Tuhan, kamu yang maju. Loh, kamu yang lihat. Nah, itu. Murid Tuhan Yesus 11 ini begitu, saudara. Tidak ada makanan, orang demikian banyak. Dia bilang, Tuhan, tidak ada roti. Tinggal ngomong lah. Tuhan bilang, kamu punya berapa? 5. Cukup. Nah, cukup. Bagaimana Tuhan? Kumpul, suruh jadi, lihat, wah hebat ya. Betul ya. Tapi kalau dia sendiri yang ngalami bagaimana? Tak percaya, saudara. Tuhan Yesus sudah berkata bahwa dia akan mengalami aniaya dan mati. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Tidak percaya. Padahal kata-kata itu keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Apalagi saudara. Yang Tuhan tidak pernah ngomong pribadi. Melalui Alkitab. Ya itu kan Alkitab, Pak. Kalau Tuhan ngomong dewek gitu lain, Pak. Gitu dah. Ya dah. Nah, padahal Tuhan ngomong, ya kamu nggak ngerti. Ya Tuhan, setan. Wong kamu ya nggak kenal dia, betul tak? Tapi kalau saudara mengenal dia, biarpun nggak kelihatan, tahu nggak? Kenal nggak? Kalau kamu sudah kenal orangnya, coba ada suami-suami yang nggak kenal suara istrinya nggak? Hah? Jadi kalau telepon dari jauh-jauh, halo, tahu nggak? Langsung itu istrinya, tahu nggak? Kenapa? Kenal karena sudah jadi suami istri. Nah, kalau namanya suami istri nggak kenal, gawat itu. Dan ternyata ya ada loh. Ada. Pada waktu peristiwa pesawat jatuh di Sulawesi itu. Bapak-bapak itu turut nyambut. Nyari istrinya karena salah satu penumpang itu istrinya. Karena di sana sudah beberapa hari, seminggu kira-kira. Makannya pun tidak bisa. Makannya satu orang itu 1 biskuit. Aqua 1 gelas dibagi orang 5. Jadi kurang makan, kurang minum, kurang air. Jadi ibu-ibu dulunya yang bunder jadi langsing. Nah, tapi sebetulnya bukan karena bunder jadi langsing. Saya yakin dulunya kawin mesti langsing jadi bunder. Nah, tapi tidak mengenalnya karena apa?
Karena itu ndak orisinil. Karena ibu-ibu kalau pergi ke naik pesawat, ini modelnya lain. Betul nggak? Lah, kalau kira-kira seminggu ndak pernah kenal kaca, ndak pernah kenal air, ndak kenal apa, jadi apa? Luntur semuanya. Bapaknya nyari. Loh, ini kejadian sungguh loh. Sampai bapaknya ini bingung karena apa? Penumpang semuanya sudah diselamatkan. Pesawatnya itu disate di atas pohon. Itu mujizat karena apa? Ada salah satu hamba Tuhan di situ. Dan sebelum kejadian Tuhan berkata kepada dia, saya ketemu sendiri, dia bilang, "Jangan takut anak, aku menyertai kamu." Nah, jadi pada waktu blus gitu, pohon itu persis di antara dua tempat duduk di belakang pilot disate. Jadi pesawatnya nempel. Lah itu kan model aneh dah. Pesawat kok disate. Mana ada, kalau jatuh kan gini. Ini blus. Lalu gantung gitu berhari-hari. Nah, saudara tahu, bapak ini sudah nangis cari mana istriku, mana istriku. Istrinya sudah datang. "Pak," istrinya ditanyai, "Bu, ibu salah satu korban toh?" "Iya." "Istriku mana?" "Lupa, ini aku." Pak, dia tanya istrinya mana, istri ini ngerangkul dia lah, kan kebingungan bapaknya. Wong dia ndak sadar kalau itu istri nih. Dirangkul, "Lupa, istriku, lupa, ini aku." Bapak kaget luar biasa karena dulunya bunder jadi kurus. Lalu modelnya dulu mungkin gini jadi kempes. Lalu ininya dulunya model semir hilang. Jadi kayak apa? Nah, makanya itu ibu kenalkan suamimu itu yang orisinil juga. Kalau enggak bahaya. Maka dari itu saudara, engkau perhatikan, iman kita, percaya kita kerap kali itu gampang luntur. Mengapa? Perhatikan ayat ini. Murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya karena yang memberitahukan siapa? Maria Magdalena. Nah, dia merasa lebih dekat dengan Yesus daripada Maria Magdalena. Betul tidak? Maka saudara hati-hati. Kalau kamu sudah merasa jadi orang Kristen, rasanya sudah kenal Yesus, sudah dekat, kamu akan dapat mengalami krisis iman. Karena apa? Karena kamu merasa bangga. Merasa apa? Lebih kenal, lebih mengerti. Makanya orang Kristen yang dari kecil Injilin, dia bilang apa? Sebelum kamu lahir, aku sudah Kristen. Dan dia tidak akan dapat menjadi murid Yesus yang benar. Maka hati-hati saudara. Jangan sampai kamu merasa bangga dan tinggi hati. Bahwa engkau sudah percaya, engkau kadang-kadang sudah mengalami, sudah melihat mujizat demi mujizat seperti murid Yesus Tuhan. Tapi pada waktu diberitakan Yesus bangkit, tidak percaya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus menemui Maria Magdalena? Mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak ditemui pertama kali? Bukankah Yohanes adalah murid yang dikasihi? Bukankah Petrus orang yang dikatakan, "Engkaulah batu karang, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku"? Kenapa Yesus tidak menemui mereka? Karena saudara tahu, Yesus mau menyatakan, mereka dipilih menjadi murid hanya karena anugerah. Mereka dipilih karena anugerah. Tapi Maria Magdalena ditemui karena Maria Magdalena kasihnya besar kepada Tuhan. Mengapa kasih Maria lebih besar? Karena dia adalah perempuan yang dirasuk setan. Siapa yang mau kumpul sama dia? Manusia, masyarakat sudah menyingkirkan dia. Tapi Yesus membebaskan dia.
Alkitab sudah mengajar. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-47. Apa kata firman Tuhan, saudara? Lukas pasal 7 ayat 47. Sebab itu aku, Yesus, berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini saudara, kita kerap kali menjadi orang Kristen bisa merasakan kasihnya Yesus pertama kali kita bertobat. Tapi tidak banyak yang seperti Maria Magdalena mengasihi terus menerus dan tidak pernah kehilangan kasih yang mula-mula. Kapan hal itu terjadi? Kalau ini sudah merasuk di dalam jiwa, roh, dan tubuh. Kerap kali percaya kita hanya sampai di roh. Bahkan kerap kali percaya kita hanya sampai di jiwa. Bahkan kerap kali sampai di daging. Muncul. Karena apa? Karena punya maksud. Maka dari itu saudara, percaya kita harus ditingkatkan menuju kepada kesempurnaan. Supaya jangan sampai iman kita mengalami krisis. Sebab waktunya sudah amat singkat, saudara. Setiap orang akan dituntut oleh Tuhan. Sebab Tuhan sudah tahu setiap orang mempunyai kemampuan berbeda dan tidak sama. Maka dari itu setiap kali saya katakan, masuk surga bukan gandengan, tapi sendiri-sendiri. Jangan merasa kamu sudah kenal Yesus, kamu disayang Yesus, jadi kalau ada apa-apa pasti selamat deh, kok enak. Sebab apa? Sebab kepercayaan saudara engkau ukur menurut ukuranmu, pendapatmu. Makanya saudara tidak mengalami mujizat demi mujizat. Karena apa? Karena mengalami kekrisisan iman. Coba perhatikan. Jujur, saudara pada waktu bertobat pertama kali, kalau sembahyang rasanya didengar dan segera dijawab enggak oleh Tuhan. Lebih banyak dijawab daripada sekarang. Sudah berapa tahun jadi orang Kristen, banyak mana? Pertama sama yang sekarang? Banyak yang pertama. Mengapa? Ayo. Apa kalau sudah kenal Yesus, lalu Yesusnya bosan? Kayak bapak-bapak belum kawin, wah dikejar terus. Apel. Hujan angin, bapak ibunya sampai bilang, kemana? Apel. Tapi kalau sudah kawin, istrinya bilang, Pak, antar Pak. Hujan-hujan pergi. Naik taksi. Saudara tahu, cintanya luntur, kasihnya luntur. Yesus setia, tidak pernah dia luntur. Tapi kalau Yesus tidak menggenapi firman-Nya, berarti salah siapa? Saudara. Maka dari itu saudara perhatikan. Murid-murid tidak mendapatkan kasih yang mula-mula. Karena apa? Karena dia merasa dirinya disayang-sayang Tuhan. Jadi mereka mengatakan, tidak mungkin kalau Yesus bangkit, tidak nemui kita dulu. Kita yang siang malam turut dia. Dipilih lagi. Wah, ya dah? Saudara kalau ditanya, saudara terpilih? Ya Pak, sik. Nah. Jangan sampai firman Tuhan berkata apa? Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Nah. Lalu kamu bilang apa? Logis toh Pak, firman Tuhan sudah ngomong begitu. Aku bilang, itu bodoh. Saya bilang, itu peringatan Allah kepada kita. Jangan sampai saudara percaya lalu menjadi yang terakhir. Saudara harus mengimani Roma 8 ayat yang ke-30. Yang dipanggil semula, dia yang ditetapkan semula dan dimuliakan bersama dengan dia. Nah, gitu dong, ya toh? Jangan lalu, kan sudah dinubuatkan Pak. Aku yang pertama jadi yang terakhir. Wah, bubar. Maka dari itu saudara baca firman Tuhan.
Murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa menerima kenyataan karena Yesus menampakkan diri kepada orang yang sederhana. Saya banyak belajar, saudara, dari orang-orang sederhana, bukan dari hamba Tuhan. Kenapa? Sebabnya Tuhan ngajar. Saya lihat di sini. Oh iya, salahnya murid di mana Tuhan? Mereka merasa dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, dan tidak rendah hati belajar dari orang yang sederhana. Pada waktu saya di Ungaran, saudara tahu, waktu saya saksi, saya berkata, sebab banyak orang kota tidak percaya kalau Yesus itu nyata. Saya berkata, saya bertemu dengan Yesus Tuhan secara nyata. Orang kota melongok semua, masa. Untungnya pada waktu itu semua melotot. Satu ibu tua, sederhana, mbok-mbok orang desa. Dia bilang apa? Njih, leres. Bahasa Jawanya itu, iya betul itu. Nah, saya kaget. Loh, mbok, betul. Betul. Kenapa? Saya 2 kali dikunjungi Gusti Yesus. Jam berapa? Jam 3 sore. Loh, kenapa kok dikunjungi? Rumahku itu di gunung. Kalau mau kebaktian itu 4 jam. Saya mesti jalan kaki. Saya di sana, Pak. Jadi tiap minggu saya turun, naik, terus. Tidak apa-apa. Tapi saya tidak kesepian. Tidak kok. Kenapa? Dengan Yesus. Kenapa? 2 kali aku dikunjungi. Saya sampai kaget, Pak. Kenapa? Nah, jam 3 saya sedang mau masak. Diketok pintu saya. Sendirian di rumah. Tuwek. Sederhana, buta huruf lagi. Jadi kalau saudara bilang, baca Alkitab dah. Lagi baca apa orang buta huruf? Dia dengar, percaya. Nah, waktu dibuka, dia kaget, matanya dia bundar sendiri. Loh, dia bilang, loh kok ada londo kesasar? Sebabnya apa? Zaman kuno, dia orang tua. Tidak pernah lihat orang barat. Kalau orang Inggris, Amerika tidak tahu. Taunya bahasa orang Belanda. Karena dia dari kecil kayak gede, yang jajah Indonesia, Belanda. Jadi dia, loh kok ada londo kesasar? Kok ada Belanda kesasar? Waktu dia tanya, mau cari siapa? Dia bilang, cari kamu. Aku. Loh, aku tidak punya kenalan. Dia belum pernah ketemu Yesus. Gambar Yesus tidak tahu. Dia lalu bilang, aku Yesus. Hah? Gusti? Iya. Nyembah dia. Loh Gusti? Iya. Loh Gusti kok ngelawat aku? Aku tahu kamu sendiri. Kamu tidak kesepian. Engkau bersama dengan aku. Nah, saudara, kamu nggak ngalami. Kenapa saudara tidak ngalami? Sebab saudara tidak pernah nyepi. Betul tak? Rame terus kok, senengi kumpul-kumpul kok. Sendiri sama Yesus. Wah Pak, takut ya deh Yesus. Loh itu saudara, imanmu iman rombongan. Maka dari itu saudara, engkau tidak alami perkara-perkara yang ajaib. Maria Magdalena menangis sendiri. Yang lain rombongan, kumpul-kumpul, susah. Sebabnya apa? Takut sama orang Farisi, ahli Taurat nanti ditangkap. Jadi rombongan, pintunya ditutup rapat-rapat. Maria Magdalena enggak. Pagi-pagi sudah pergi ke kubur lagi. Loh. Semua pulang, dia tetap tinggal di tempat itu. Menangis. Merindukan Yesus. Yesus datang. Tidak dengan orang lain, sendiri. Ibunya Yesus pun pulang. Maria Magdalena sendiri. Saudara tahu? Yesus tidak memandang manusia. Yesus memandang hati. Hati yang mengasihi, itu yang Yesus mau. Maka dari itu saudara,
Bagaimana iman percayamu ditumbuhkan kalau kamu tidak merindukan dan mengasihi Dia? Karena Dia segala-galanya bagi kita. Coba perhatikan kata-kata Tuhan Yesus selanjutnya. Kenapa kita mengalami krisis iman? Lihat ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan ayat ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan saudara. Tanda-tanda ini mengikuti orang percaya. Perhatikan, mengikuti siapa? Orang percaya. Yang memberitakan atau yang diberitakan. Perhatikan ayat ini. Kalau saudara baca ini, saudara nangkapnya bagaimana? Ini menyertai orang yang memberitakan atau yang diberitakan, yang mendengar. Hah? Dua-dua. Kalau cuma yang dengar, dan yang beritain, tak ngalami. Kalau cuma yang beritain, yang dengar, tak ngalami, rugi. Tapi saudara perhatikan, mengapa banyak orang Kristen mengalami krisis iman? Karena mereka menangkapnya salah. Contohnya saudara, kalau ada kesulitan kerasukan setan atau ada orang kesulitan kerasukan setan, saudara langsung yang bertindak sebab saudara sudah orang percaya, atau saudara langsung cari hamba Tuhan? Ayo jujur. Harusnya langsung bertindak, tapi kenyataannya cari hamba Tuhan sebab nyata. Takut ya dek jadi dek enggak. Betul enggak? Itu saudara. Padahal Alkitab ngomong apa? Lihat di dalam ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan, perhatikan, turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi yang melakukan siapa? Tuhan. Lah kok kamu yang bingung? Ya dek jadi, dek enggak? Nah, itu berarti yang ngelakuin siapa? Kamu. Pantesan enggak jadi. Ngerti saudara? Kita harus menjadi orang percaya, baik yang dengar, baik yang memberitakan. Dan kita pegang ayat 20 ini, Allah, Yesus sendiri yang akan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda itu. Sekarang kalau saudara sudah lakukan, saudara mikir enggak? Jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Mikir enggak? Kalau masih mikir, itu tandanya masih ragu-ragu. Berarti kurang percaya lagi. Enggak jadi lagi. Saudara tahu? Yang lakukan Tuhan, bukan saya, bukan engkau. Tugas kita percaya. Makanya saudara pada waktu percaya pertama kali bertobat, banyak yang mengalami mujizat. Tapi setelah percaya bertahun-tahun, sekarang kok susah sih Pak mujizatnya? Saya bilang, mujizatnya tidak susah. Sebab pada waktu yang pertama kali, Yesus memberi tanda. Betul toh? Tanda toh? Tanda-tanda. Nah, selanjutnya tergantung imanmu. Jadi kalau kamu sudah mengenal, sekarang kamu yang harus bertindak dengan kuasa yang Yesus sudah berikan. Ini banyak orang tidak ngerti. Jadi mengalami krisis iman seperti
Pak Silas tadi. Mana? Wes jalan satu-satunya bunuh diri. Loh. Setelah bunuh diri 3 kali tidak mati, buntet. Gepeng anunya, selangnya. Sambung sini. Gitu masih ngomong. Mestinya mujizat nanti balik loh. Tidak bisa. Itu saja sudah mujizat. Disambung dari sini. Loh, betul tak? Karena apa? Setiap dosa harus bayar harga. Kalau saudara belum mengenal, belum mengerti, belum mendengar, Yesus pasti sembuhkan. Tapi kalau kamu sudah mengerti, mengenal, kamu berbuat dosa, sengaja berarti melawan dia, melawan firman. Tanggung akibatnya. Kenapa tidak disembuhkan Pak Silas? Sebagai tanda supaya kamu jangan gitu. Loh, betul enggak? Dia dipakai Tuhan enggak? Banyak orang bertobat melalui dia enggak? Betul enggak? Peringatan, kalau kamu bandel pun kamu bakal ngalami jangan enak kowe. Mungkin saudara mengatakan, aku tidak bunuh diri kok Pak. Enggak. Tapi peristiwa-peristiwa ini perhatikan. Sebab Alkitab sudah berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Jadi, saudara dapat mengusir setan. Loh, saudara tahu enggak? Alkitab berkata di dalam kitabnya Petrus, setan itu seperti singa kamu nyari kamu, nunggu kamu ndak? Loh, aja berarti deket kamu ndak? Kerap kali bisik-bisik sama kamu ndak? Hah? Iya toh? Kamu usir ndak? Nah ini yang tahu. Oh ini ayat, ini usir. Dalam nama Yesus setan minggir. Tapi saudara seneng apa? Wah. Ya, logis ya masuk. Tamu itu datang langsung ke ruang tamu atau di luar? Di luar, ngomong dulu dah. Ngomong. Baru kalau saudara tanggapi, ya masuk, buka pintu masuk. Kalau sudah di ruang tamu, kepinginnya kemana? Ke kamar. Kalau sudah di kamar, kos. Susah diusir. Lalu kalau kamu usir, dalam nama Yesus minggir. Loh yang manggil kamu. Lah. Kok sekarang mau usir kamu? Gitu. Lalu aku tidak bisa ngusir. Panggil hamba Tuhan. Saya kerap kali. Pak, tolong sih Pak, usirin. Loh, lah kamar ini kok banyak setan, ada setan nih, saya bilang. Ayo Pak, usir dong Pak. Loh kamu yang manggil loh. Hah? Waktu saya usir, dalam nama Yesus, setan. Kamu kenapa di sini? Saya diundang. Diundang? Iya. Bagaimana caranya? Loh kamu undang? Enggak. Caranya? Nah tak ngomong-ngomong dia bilang, logis mau. Ya masuk aku mau. Salahmu toh saudara. Ini loh saudara. Kamu harus peka. Setiap firman Tuhan. Yesus berkata apa? Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihi dirimu sendiri. Dah. Yesus tidak pernah ngajar. Tapi setan selalu ngomongnya. Kamu benar. Dia salah. Kamu benar. Lah kamu tidak dibenarkan seneng dah? Seneng dah? Iya. Terus seneng. Ya aku benar. Terus dia salah. Iya dia salah. Hakimi. Ngakimi. Ya dia gini. Nah jatuh dalam dosa. Setannya malah. Ya ngono koncoku. Pada dosane. Itu saudara. Itu. Dan yang kedua yang kau perhatikan. Dia berkata. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini adalah bahasa-bahasa roh. Saya tidak kupas ini. Karena saudara sudah banyak tahu. Mereka akan memegang ular. Perhatikan. Kalau mereka memegang ular. Itu ularnya yang cari dia atau dia yang cari ular? Kamu cari ular? Wah, lah makane setan mbok cari terus. Itu.
Kamu memegang ular. Itu ular retek mau gigit kamu pegang loh. Tadi ayat bilang, setan seperti singa nunggu kamu, ngejar kamu, menunggu kamu. Lah kok kamu yang nyari singa? Ya kamu yang ditangkap, ditelan. Ngerti maksudnya? Alkitab ini bilang, kamu memegang ular. Itu berarti, kalau kamu ngusir setan, ular itu siapa? Setan! Jadi kalau setannya datang, kamu langsung lempar. Gitu. Tapi kamu seneng ngobrol. Ularnya apik, ting. Itu, saudara. Makanya Alkitab ini ngajar saudara dan saya. Nah, ular yang di sini ini tidak hanya secara hurufiah, tetapi secara juga kiasan. Sebab setan itu ular. Memang secara hurufiah bisa terjadi, bisa. Sebabnya apa? Sebab saudara dan saya menjadi orang percaya banyak tantangan. Saudara bisa dimasukkan dalam tempat ular beracun supaya saudara dibunuh. Banyak hamba Tuhan yang dibunuh melalui ular. Tapi Allah turut ambil bagian kalau belum waktunya. Tidak mungkin digigit. Hamba Tuhan saudara tahu yang dia pergi ke seorang dokter yang pergi ke Amazon. Beberapa kali dia dimasukkan dalam sungai ikan piranha. Beberapa kali, tidak sekali. Karbo dimasukkan situ 1 jam habis. Dia dimasukkan situ semalam. Besok masih hidup, keluar lagi. Ditelan ular, ndak mati loh. Ini Alkitab digenapi, tapi dia ndak lalu ke hutan cari ular. Ndak. Saudara juga banyak anak-anak Tuhan yang cari setan, banyak. Asal ke rumah orang, wah setan, wah ini ada setan ini, wah ini setan. Loh, orang cari setan, ngapain cari setan? Saya ndak mau. Ndak usah dicari setannya nyari saya, betul nggak? Ngapain? Dia asal kita benar sama Tuhan, setannya tidak berani. Tapi dia ngikuti terus tidak? Ngikut. Tidak peduli. Saya tidak perlu urusan. Saya kalau tidur kadang-kadang saya merasa ini kaget saya. Tuhan, ada apa ini? Nah itu setan mau ganggu kamu. Oh setan, tidak urusan lah. Tak tinggal tidur. Dia tidak bakal jamah saya kok. Kalau saya benar tidak bakal dijamah. Betul tidak? Tapi kalau saya mulai ribut, setan, lalu kamu mulai takut. Nah, dia malah ganggu karena senang lihat kamu takut. Karena kamu takut, Alkitab tidak digenepi. Karena apa? Kurang percaya. Setan itu makanannya paling senang orang kurang percaya. Bukan orang percaya, orang kurang percaya. Itu senangnya. Bukan orang tidak percaya, enggak. Yang tidak percaya itu memang temannya. Lah ya toh? Tapi orang percaya dia takut. Karena di sini ngusir setan, nangkep setan. Tapi yang dia senang orang yang kurang percaya. Karena orang yang kurang percaya itu kuasanya tidak jalan, dibuat mainan. Jadi kalau saudara dibuat mainan setan, berarti kamu kurang percaya. Sehingga Alkitab tidak digenapi. Nah, lalu yang selanjutnya dikatakan, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ini bisa racun seperti hamba Tuhan. Dia di Afrika. Dia beritakan ini, Injil ini, firman ini, sekalipun mereka minum racun tidak mati. Terus dipanggil sama kepala suku. Wah, ini mujizat betulan, sini. Sekarang buktiin. Lalu dia dikasih racun di gelas. Silahkan minum. Lah dia gemetar. Dia bilang, Tuhan, aku mati nih. Sebab racun ini dibuktikan. Anjing dikasih sedikit. Cepet. Belum semenit. Ini setengah gelas lagi. Dia terima.
Dia bilang, Tuhan, kalau aku minum, mati enggak ya? Nah, Tuhan itu tahu. Kalau imannya dia belum kuat. Dia berani. Tapi waktu menghadapi kenyataan, deg-degan. Tapi karena dia sendiri ditonton, karena Tuhan mau mereka bertobat, Tuhan bertindak. Apa lalu diminum terus? Enggak. Gelasnya seperti dikerak, seret, biar pecah. Pantatnya sing pecah. Hah? Lalu dia bilang, puji Tuhan. Kalau sudah gitu, apa berhenti? Kepala suku bilang, ambil lagi. Wah, lalu gelasnya diperiksa lagi sempurna. Silahkan minum. Mulai lagi dia, Tuhan. Lah kok kedua kali? Lalu dia bilang, ya sudah Tuhan, tak minumlah. Mati ya tidak apa-apa. Pecah lagi. Kepala sukunya bilang, saya percaya. Bukan kamu, tapi Allahmu luar biasa. Jadi saudara tidak perlu takut. Karena Allah akan bertindak sesuai dengan iman percayamu. Dan dia turut bekerja membela engkau dan saya. Adik saya sendiri ngalami. Minum racun, sungguh diracun dukun. Dukunnya di kamar. Dia di pesta, dukunnya di kamar. Waktu minuman dia disodorkan, Tuhan bicara. Itu minuman racun. Kaget dia. Tuhan, racun Tuhan. Lalu dia ngambil di tes. Wih, racun keras sekali. Nah, mau dibuang? Tuhan berkata, minum. Nah, lain. Kalau hamba Tuhan tadi itu dia memang takut, Tuhan tidak suruh minum. Tapi ini adik saya, Nani, Tuhan bilang, minum. Minum Tuhan, minum. Buktikan bahwa aku menyertai kamu. Diminum sama dia, panas. Wah, tidak mati, tidak. Dukunnya dia bilang, wah saya percaya Yesus lebih kuasa. Kenapa? Sisanya aja kena anjing, bek, langsung mati. Semenit mati. Dia enggak, sampai pulang sehat. Lalu Tuhan bilang, cepat ke WC. Ada apa Tuhan? Keluarin. Wah. Dia ke WC keluar, hitam semua kayak nurit. Oh gini toh Tuhan. Iya. Tapi tak bungkus. Keluar semua, beres. Besok orangnya datang. Ninjo. Mati enggak? Enggak. Datang sudah puas belum? Antri roti lagi kurang ajar enggak? Rotinya ya racun. Lalu Tuhan bilang, itu roti racun, buang sama dia. Dimakan anjing, mati anjingnya. Bayangin saudara. Di situ sekarang orangnya bertobat jadi anak Tuhan. Karena membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi saudara harus perhatikan, yang lebih berbahaya, racun maut, itu adalah perkataan-perkataanmu dan perbuatan-perbuatan orang lain terhadap kamu. Perhatikan firman Tuhan ini. Perkataan orang bisa menjadi racun, betul tidak? Suami istri hidup harmonis. Orang lain bilang, suamimu main gila di sana. Racun enggak? Suami istri sedang mengasihi Tuhan, rukun. Suaminya pergi keluar kota. Istrimu main gila. Aku tahu dewek. Racun enggak? Hati saudara. Saudara berdagang. Kamu dicurangi di sana. Racun enggak? Saudara sendiri sadar enggak? Engkau menjadi racun dengan kata-katamu di dalam rumah tanggamu sendiri. Maka dari itu Tuhan Yesus pesan apa? Perhatikan, coba. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 17. Tuhan sudah pesan saudara kepada kita semuanya, perhatikan. Ini luar biasa, Tuhan mau mendidik, mengajar saudara untuk supaya saudara mengerti.
Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Tuhan berkata ini, bukan saya. Tuhan berkata, aku mengutus kamu domba ke tengah-tengah serigala. Waspadalah terhadap semua orang. Jadi kira-kira kalau waspada terhadap semua orang itu, suami, istri, bapak, ibu, anak perlu diwaspadai enggak? Hah? Perlu. Tapi sekarang saya tanya, waspadanya itu yang dimaksud Tuhan itu yang bagaimana? Ini kesalahan orang Kristen. Kalau saudara dengar ada kata-kata waspada, saudara berpikir negatif atau positif? Hah? Negatif. Nah, jadi kalau istrimu ngomong, kamu waspada. Ribut atau malah damai? Nah, kalau si suami ngomong, istri bilang waspada. Wah, negatif. Ribut apa damai? Lah kalau gitu Tuhan ini salah dong. Kamu yang salah. Yang dimaksud oleh Tuhan, waspada adalah setiap perkataan dan perbuatan orang terhadap kamu, termasuk suami, istri, anak, dan orang tua. Pasti Tuhan punya maksud untuk membentuk kamu. Untuk memproses kamu. Jadi kalau ada istri, mamanya ngomong, kamu barusan keluar, datang dari luar kota. Terlambat lagi datangnya. Ngaret lagi, biasanya tidak pernah ngaret kali ini. Lalu istrinya tanya, Pak, kok telat sih Pak? Kamu mampir kemana? Kalau suami waspada, wah curiga. Wah mulai tidak percaya saya. Betul tidak? Ribut tidak? Tapi kalau suami dengar istri berkata, Pak kok telat sih Pak? Lalu suami waspada Tuhan. Dia ngomong gitu, pasti karena dia sayang aku. Khawatir kok tidak pulang-pulang. Ribut pada me. Itu maksudnya Tuhan. Bukan waspada negatif, waspada positif. Kalau saudara ditegur sama orang, waduh ngomongannya gitu, waspada. Pasti Tuhan, aku punya kelemahan-kelemahan. Aku belum sabar, emosiku, wala langsung dihadapi orang yang suka negur, ngakimi. Belajar rendah hati. Karena aku belum rendah hati ya Tuhan. Kalau sudah bisa mesem, menang, waspada. Damai enggak? Itu yang Yesus kehendaki, saudara. Ini hidup kekristenan yang Tuhan mau. Maka dari itu engkau tidak akan mengalami kekrisisan iman. Kalau saudara belajar firman Tuhan dan saudara tangkapi itu benar-benar. Maka engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Mujizat demi mujizat terjadi dari saudara dan saya. Kalau Alkitab berkata, mereka akan menumpangkan tangan, orang itu akan sembuh. Nah, siapa? Orang yang percaya. Jangan saudara berkata, ya dek sembuh, tidak? Ya dek sembuh, tidak? Tak urusan. Saya ngalami sendiri, saudara. Saya hamba Tuhan. Saya ngalami banyak di jamaah Tuhan. Saya berdoa untuk tubuh saya sendiri juga begitu. Alkitab ngomong loh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh bagi orang percaya. Amin. Tak sembuh, tak urusan. Nah, sembuh malahan. Tapi saudara punya percaya bagaimana? Saudara kerap kali percayamu kepada Allah berdasarkan kamu rindu dan ingin sembuh. Lain. Jadi percayamu bukan percaya sama Yesus, tapi percaya minta kesembuhan. Salah itu. Itu hanya diberikan pada orang yang baru bertobat sebagai tanda. Kalau kamu sudah pernah lihat tanda, mintain tanda terus. Itu namanya kurang percaya. Salah. Saudara percaya, lakukan, relax. Saya ke rumah sakit. Dia orang kaya. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana orang kaya ini? Ah, orang gak percaya, percuma. Ya terus, aku sudah sampai sini. Ya kasih tahu, suruh percaya. Gak mau ya sudah. Seminggu lagi toh game. Seminggu lagi mati sungguh. Saya bilang, kamu gak percaya, toh kamu tidak bisa apa-apa. Kekayaanmu pun tidak berguna. Kamu sebentar lagi pulang. Mati. Nah, sedang saya pulang, ada ibu-ibu orang sederhana miskin.
Saya bilang, "Duh Pak Susah, kemana?" "Dari sana." "Tolong sih Pak, suami saya." "Kenapa?" "Suami saya sudah mau game Pak. Di sal, sudah gini napasnya. Udah gitu, lalu liurnya pun darah. Karena apa? Paru-parunya sudah lubang-lubang." Saya ditunjukin fotonya. Aduh, lubang semua, TBC. Berat. Dan dokter berkata, maksimal 3 hari. Jadi, saya diminta berdoa untuk apa? Nganter. Nah, pikiran saya ya gitu, aku sudah gini. Oh ini si saya dokter ya tahu sedikit-sedikit tahu saya. Wah ini si orang si mau game mas. Langsung saya modelnya terus terang belak-belakan dan enggak halus-halusan model saya. Saya tepuk, buka mata. Kamu sebentar lagi mau mati, percaya enggak? Tahu enggak kamu? Dia bilang, iya. Bertobat. Minta ampun Yesus, terima Yesus, mau enggak? Supaya selamat. Mau Pak, mau. Benar? Benar. Sekarang ngomong. Tuhan ampuni aku. Aku mau terima Engkau. Kalau aku pulang, selamatkan aku. Aku rela. Amin. Tumpang tangan. Plek. Saya belum sembahyang apa-apa. Baru bilang, Tuhan. Gempa. Yang gempa apa? Ranjangi. Wah, aku sampai buka mata belum sembahyang. Sampai orang sal semua lihat semua. Ada. Aku ya bilang ada. Saya bilang, Tuhan ini ada apa? Aku sedang kerja. Oh, ya wis. Aku mau muncul lagi. Terus Tuhan. Amin. Amin. Terus Tuhan. Orang itu, saya pikir ini dikerjain apa ini? Gak ngerti aku. Gak kerasa apa-apa. Setelah beberapa menit, saya bilang, selesai Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan? Nanti kamu lihat. Selesai. Udah ya? Tak pikir mungkin mati. Gak taunya saudara, lusa saya khotbah, dia duduk di depan. Tuh. Kamu kan orang kemarin di rumah sakit. Iya Pak. Kenapa? Ini fotonya. Dilas Tuhan. Jadi hitam putih gitu. Luar biasa. Saudara tahu? Saya ngerjain apa? Ngaku diwe bingung. Wong baru numpang tangannya. Ada apa ini? Tuhan yang mengerjakan. Dan orang itu hidup 3 tahun. Saya bilang hidup baik. Ternyata setelah 2 tahun dia hidup mulai bergadang lagi. Istrinya berkata, Pak mulai bergadang. Peringatkan. Kalau jatuh sakit lagi tidak ada kesempatan. Akhirnya meninggal. Saudara tahu? Mukjizat tidak menjamin. Tapi cinta Yesus itu menjamin. Maka dari itu saudara, jangan kehilangan kasihmu yang mula-mula. Yesus menemui Maria Magdalena, bukan menemui Yohanes, bukan menemui Petrus. Karena dia cintanya tidak pernah berubah. Amin. Mari kita berdoa.